Mari kita belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Hari ini masih seri monoteisme Kristen dan Allah Tritunggal. Saya mau ajak kita untuk bicara tentang pribadi Sang Logos yang berinkarnasi. Minggu lalu kita pelajari soal hakikat. Sekarang mari kita melihat spesifik pribadi Sang Logos yang kemudian kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara lihat gambar ini, bisa di next. Ya. Kata dokter, kalau mau sehat, makanannya harus dijaga. Kalau saudara lihat gambar ini gimana nih? Dia jaga makanannya itu, sampai dia jagain tidur gitu ya. Terus ada tulisannya itu yang mungkin nggak kelihatan, saya kasih di sebelahnya. Kata dokter, kalau mau sehat, makanannya harus dijaga. Bener nggak ini saudara? Statementnya bener nggak? Ya bener toh. Kalau mau sehat makanannya harus dijaga. Cuma tindakannya bener nggak? Jadi makanannya harus dijaga. Dia jaga beneran tuh makanannya. Apa yang saya mau tunjukkan dari gambar ini saudara? Penting sekali bagi kita untuk memahami definisi yang benar dari suatu kata atau kalimat di dalam konteksnya. Benar nggak? Ya kan? Kalau kita dengar dokter bilang, kamu kalau mau sehat makanannya dijaga ya. Siap dokter, sampai di rumah dia jaga begitu makanannya kayak tadi. Dia pikir dengan begitu sehat. Kenapa? Karena dia mendefinisikan menjaga makanan itu dengan cara yang berbeda, tidak sesuai dengan konteks yang dokter katakan. Jadi penting sekali untuk memahami definisi yang benar dari suatu kata atau kalimat dalam konteksnya. Misalnya dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ada yang menafsirkan bersama-sama dengan itu berarti firman itu metoniminya Allah, mereknya Allah, sehingga itu bukan dua pribadi di situ. Tetapi ajaran gereja sejak gereja mula-mula itu mengajarkan secara tegas bahwa firman itu, Sang Logos itu adalah pribadi Tuhan Yesus dalam praeksistensinya yang sudah ada bersama-sama dengan Allah Bapa. Tapi ada pengajar yang baru-baru ini mengajarkan, oh enggak, itu firman hanya hikmatnya dari Sang Bapa itu. Sehingga itu tidak menunjukkan dua pribadi. Jadi itu sama persis seperti mendefinisikan kata menjaga itu saudara. Bener nggak menjaga itu berarti kita menjagain makanan? Bener nggak? Kalau mau sehat, kata dokter jaga makanannya. Nah kalau dipotong saja jaga makanannya berarti bener nggak apa yang dia lakuin? Coba bisa di next gambarnya. Dia jaga makanannya karena cuma memotong jaga makanannya, dilepas dari konteksnya. Bisa paham? Jadi memang kata menjaga itu benar, harus dijagain makanannya. Tapi apakah menjaga di situ kalau kita taruh pada konteks besarnya bisa diperlakukan seperti menjaga makanan yang begini? Enggak. Menjaga di situ sehubungan dengan pilihlah apa yang kamu mau makan, yang sehat ukur. Kalaupun itu sehat ukur banyaknya, benar nggak Ibu Lili? Diukur kan? Biar makanan sehat superfood, kalau lebih, kalau overload pasti nanti jadinya sakit juga saudara. Ya kan? Jadi memang menjaga di situ artinya harus dipilih yang sehat. Dan yang sehat pun diukur. Nah itu definisi menjaga kalau ditaruh pada konteksnya kata dokter. Kalau dilepas dari konteksnya, ya jaga makanan ya bener aja ini, gitu kan? Dia menjaga makanannya. Gitu. Nah sama seperti itu saudara. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dalam kamus bersama-sama dengan pros yang diikuti kasus akusatif itu bisa memang menunjuk pada gitu. Tetapi kalau ditaruh pada konteksnya itu tidak menjadi cocok saudara. Apalagi dilihat dari struktur besar dan keseluruhan dari apa yang Rasul Yohanes mau sampaikan. Jadi
Apa artinya firman itu bersama-sama dengan Allah? Itu sebabnya kita perlu memahami dalam ilmu menafsir itu paling tidak ada 4 langkah untuk menafsir, saudara. Yang pertama ada yang namanya analisa leksikal. Sederhananya gini, arti kata. Apa artinya jaga makanan? Jaga itu kan jaga gawang bisa, jaga baby bisa, bener nggak? Kalau jaga gawang berarti yang dijaga bola supaya jangan masuk. Kalau baby bukan baby supaya masuk gawang kan? Kita jaga, tetapi babynya dijaga, dirawat baik-baik. Bukan cuma dijaga, dirawat baik-baik, dikasih makan pada jamnya kan. Jadi jaga di situ bisa banyak definisi lagi sesuai konteks. Sehingga kata menjaga itu kalau secara analisa leksikal banyak artinya tergantung konteksnya. Belum lagi jaga itu kata apa? Menjaga itu kata apa? Dijagai itu kata apa? Gitu kan? Itu bisa banyak, saudara. Jadi itu berhubungan dengan analisa leksikal, termasuk jenis katanya, kata benda, kata kerja, kata sifat. Lalu ada yang namanya analisa gramatikal. Bukan cuma kata jaganya, tetapi subjek, predikat, objeknya juga harus diperjelas. Itu berhubungan dengan tata bahasa yang namanya gramatikal. Waktu kita SD, kita belajar kan SPOK. Subjek, predikat, objek, keterangan. Saya makan nasi. Sayanya subjek, makannya predikat, kata kerjanya, nasinya objek. Objek yang saya makan. Kalau ditambahin saya makan nasi di warung, maka di warungnya jadi keterangan tempat. Benar nggak? Sederhana ya? Jadi subjek, predikat, objek. Predikat itu kata kerja. Maka analisa gramatikalnya kita mesti pahami. Kalau firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu bersama-sama dengan enprostonteon, itu kata kerja yang diikuti kasus akusatif. Artinya firman itu bersama-sama dengan predikat subjek firman, logos, bersama-sama dengan predikat Allah itu objek. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Kalau mau ditambah keterangan di sorga gitu misalnya kan, SPOK, tapi nggak ada keterangannya. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Allah ini objek dalam tata bahasa Yunani. Sehingga kita menemukan di situ bahwa ada subjek yang bernama firman, ada objek yang bernama Allah. Saya makan nasi, ada saya yang memakan nasi itu, ada nasi, benda nasi yang dimakan oleh saya, gitu kan. Misalnya saya raksasa pemakan manusia, biar langsung gampang nih sama-sama manusia. Saya raksasa gitu kan. Saya makan abet gitu toh. Ini kan manusia abet kan. Kalau nasi kan mungkin ya kita pikir objek. Nih sekarang abetnya objek. Berarti ada saya yang raksasa ini pemakan manusia memakan abet yang adalah manusia. Berarti ada saya, ada manusia, ada si abet ini. Berarti ada dua pribadi. Karena dia subjek, predikat, objek. Itu dalam tata bahasa Yunani begitu, saudara. Jadi nggak bisa kita bilang firman itu menunjuk pada, karena kasusnya beda. Kecuali dia kasusnya subjek, sama itu di ayat yang ketiga. Firman itu adalah Allah. Artinya itu yang disebut dalam tata bahasa predikatif nominatif. Sederhananya gini, kan kita bingung predikatif nominatif itu apa? Sederhananya gini, subjek, predikat, subjek. Gitu dia. Itu predikatif nominatif. Jadi manusia itu adalah mesak. Maka manusia itu menunjuk pada, reference to mesak. Bisa paham? Jadi sebenarnya ada satu subjek aja di situ atau ada dua subjek? Satu subjek, satu pribadi di situ. Karena yang SPS subjek yang kedua itu menerangkan subjek yang pertama. Firman itu adalah Allah. Jadi abed adalah manusia itu. Maka sebenarnya itu cuma satu orang, bukan dua orang. Tapi kalau firman itu bersama-sama Allah, subjek, predikat, objek, maka pasti ada dua. Nah, makanya firman itu adalah Allah tanpa artikel, tanpa ada the dalam bahasa Inggris, itu kemudian kita tafsirkan sebagai kualitas.
Sehingga kalau firman itu bersama-sama dengan Bapa, firman itu memiliki kualitas seperti Bapa. Itu yang disebut kualitatif dalam penjelasan saya yang hari Rabu. Bisa paham saudara ya? Itu yang kemudian kita sebut sehakikat. Itu yang kita sebut sejenis. Bahwa firman itu sejenis dengan Bapa. Nah, itu dari analisa gramatikal, saudara. Lalu analisa konteks. Tidak boleh cuma analisa leksikal dan gramatikal, analisa konteks. Apa yang dibicarain di ayat sebelumnya dan sesudahnya? Apa konteks historis kulturalnya? Historis itu sejarah dan budayanya. Historis kultural. Logos yang dibicarakan orang zaman itu bukan pribadi, tetapi Yohanes datang bicarain logos ini pribadi. Loh, kok bisa kita simpulkan pribadi? Konteksnya gitu. Nanti di ayat 18 dikatakan Anak tunggal Allah ini menyatakan Bapa. Itu bukan bicara hikmat, itu bicara sosok pribadi. Bukan hikmat, bukan logos dalam arti perkataan Bapa, bukan. Itu bicara pribadi. Dan di Yohanes pasal terakhir, Yohanes pasal 20 ayat 31, itu mengatakan Injil Yohanes ditulis untuk menjelaskan Yesus itu adalah Mesias dan anak Allah. Artinya firman atau logos di Yohanes pasal 1-nya itu menunjuk pada Yesus, berarti pribadi, bukan sekedar kata-kata. Belum lagi klaim-klaim Tuhan Yesus. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat, akulah roti hidup. Itu jelas konteksnya menunjuk pada Yesus Kristus sebagai pribadi logos dalam praeksistensinya. Nah, kemudian analisa teologis. Kalau konteks itu bicara ayat sebelum ayat sesudahnya atau keseluruhan Injil Yohanes, kalau teologis itu membandingkan bukan hanya di satu tulisan tokoh, tapi tulisan yang lainnya. Misalnya kita bandingkan dengan tulisannya Rasul Paulus. Teologis. Jadi Yohanes dibandingkan dengan Efesus misalnya. Yohanes dibandingkan dengan Roma, Yohanes dibandingkan dengan Injil-Injil yang lain. Apakah bicara Yesus yang sama seperti itu? Apakah logos di situ cuma bicara hikmat? Gitu. Itu analisa teologis, sehingga harus nyambung. Nggak mungkin apa yang diajarin Yohanes bertentangan dengan apa yang diajarin Paulus, bertentangan dengan apa yang diajarin Matius maupun Lukas. Nggak mungkin, dan seterusnya. Apalagi nggak mungkin bertentangan dengan tulisan Yohanes sendiri, misalnya di Wahyu. Yohanes kan menulis surat Yohanes 1, 2, 3 Yohanes, lalu menulis kitab Wahyu. Di Wahyu, Yesus dikatakan Alfa dan Omega. Di Yohanes dikatakan pada mulanya firman, NRK. Yesus itu arke. Dia yang menyebabkan permulaan. Dia Alfa dan Omega. Berarti firman di sini menunjuk pada Yesus Kristus. Nah, itu analisa teologis namanya, saudara. Membandingkan dengan kitab yang lain, dengan pasal yang lain, dengan pendapat tokoh yang lain di dalam Alkitab. Saudara bisa dapat gambaran, amin? Nah, seperti itu intinya sederhananya. Sekarang kita coba lihat soal hakikat. Begini, Tritunggal, ya kan? Ada tri, ada tunggal. Berarti ada 3 pribadi, 1 hakikat. Nah, itu rumusan yang dibuat oleh pendahulu-pendahulu iman kita. Dan kita juga harus mempunyai critical thinking di situ. Kita nggak boleh terima mentah-mentah. Saya setuju, kita ini kan penafsir semua, saudara. Jadi kita harus critical thinking juga, memiliki pemikiran yang kritis. Tetapi kita harus mengerti bagaimana konteks mereka merumuskan itu. Kalau mereka mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, itu apa maksudnya? Lalu coba kita bandingkan dengan penemuan kita. Nah, kalau yang saya ajarkan kepada saudara, 3 pribadi, 1 hakikat. Hakikatnya itu adalah kepemilikan yang sama atau jenis yang sama. Jenisnya itu roh pencipta. Jadi hakikat dan pribadi bedanya apa? Sederhananya gini. Hakikat itu apa yang sama. Kalau pribadi apa yang beda. Saya dengan kita semua ini, dengan saudara-saudara ini satu hakikat, manusia. Tapi pribadi kita beda-beda. Bisa paham? Makanya kita bisa mengasihi semua orang atas nama kemanusiaan, kan? Nggak pandang agamanya. Kita bisa membantu orang nggak perlu pandang agamanya apa. Kenapa? Atas dasar kemanusiaan. Kenapa orang
mengatasdasarkan kemanusiaan. Karena itu kesamaan kita. Agama kita beda, suku kita beda, kita nggak sedarah, nggak sedaging dari satu rahim yang sama. Tapi atas dasar kemanusiaan saya membantu kamu, saya bisa tolong kamu. Karena kita punya kesamaan. Selain sebagai ciptaan Tuhan, kita sama-sama manusia. Jadi kita mencari kesamaan kan. Itu namanya hakikat, saudara. Orang sama anjing aja, sama binatang aja, dog lover, cat lover itu bisa pungut anjing, kucing dari jalanan terus dirawat kok. Padahal itu tidak sehakikat. Ya, kalau definisi sehakikatnya sama-sama ciptaan Tuhan, iya. Tapi dari jenis saya manusia, dia binatang, beda. Tapi kita tolong loh. Apalagi sesama umat manusia. Kenapa kita nggak tolong? Gitu kan. Ini sehakikat namanya. Tapi kita punya pribadi yang beda-beda, saudara. Saya laki, ada di sini yang ibu-ibu, Ibu Lili cewek, perempuan. Jadi maksudnya ada laki-laki, ada perempuan. Itu pribadi. Belum lagi sesama perempuan beda-beda lagi pribadinya, ya kan? Jadi ada yang beda, itu pribadi. Kemudian hakikat itu yang umum. Kemudian pribadi itu yang khusus karena memang yang beda. Lalu hakikat itu dalam pengertian Tritunggal di sini sama-sama Allah, 3 pribadi. Tapi pribadi Bapa bukan pribadi Anak, bukan pribadi Roh Kudus. Kita sama-sama manusia, tapi saya bukan Pak Rahman, saya bukan Pak Alu, Pak Rahman bukan Pak Alu. Beda, saudara. Oh, berarti ada 3, Pak. Kita triteisme, menyembah 3 Allah. Penyembahan atau monoteisme yang kita definisikan adalah kalau kita menyembah Tuhan Yesus, kita tidak perlu menyembah Bapa dan Roh Kudus. Beda. Kalau kita menyembah satu dewa langit, kita harus masih menyembah lagi dewa bumi, menyembah lagi dewa ini kalau kita pahamnya triteisme. Kita nggak begitu, saudara. Ya. Jadi Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus, itu pribadinya. Nah, kalau hakikat itu bicara what you are, apa Anda? Apa Anda sih? Manusia saya. Siapa Anda? Saya Mr. Harry, misalnya gitu toh. Jadi apanya manusia, sayanya itu identitasnya yang membedakan dengan orang lain. Bisa bang? Itu beda, saudara. Apakah kita? Manusia. Siapakah kita? Saya Mesak, situ Abed, situ Iva, situ Pak Julino, gitu toh. Beda-beda. Jadi pribadi bicara who you are, siapa Anda, hakikat itu what you are. Maka kalau kita bicara hakikat, apakah Yesus itu? Dia Roh Pencipta bersama dengan Bapa dan Roh Kudus. Siapakah dia? Nah, itu bicara pribadi. Bukan Bapa, bukan Roh Kudus, bicara siapa dia. Maka kita membicarakannya pada pagi hari ini. Siapa dia? Dia adalah Logos yang menjadi manusia. Bisa di next. Jadi ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Sama-sama Allah dalam hakikatnya. Terus siapa Anak itu? Anak itu diterangkan Logos yang berinkarnasi. Sehingga kalau kita nyanyi nanti kalau Natal, terang yang ilahi, Allah yang sejati telah turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan. Itu kita nggak bicara apanya Allah. Oh, berarti Bapa, Anak, Roh Kudus tuh turun ke bumi? Enggak. Yang turun ke bumi itu pribadi Anak ini. Jadi dia yang turun ke bumi. Bapa tetap di sorga. Jadi kenapa penting Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Saya kasih 2 jawaban saja. Bisa banyak, termasuk dari sisi penebusan. Tapi saya kasih 2 yang paling penting menurut saya dalam konteks ini. Kenapa Yesus itu harus kita percaya sebagai Allah yang jadi manusia? Kalau dia cuma manusia yang dimuliakan, agama-agama lain bisa percaya itu. Saudara tahu agama teman-teman kita Buddha juga bisa mengakui Yesus sebagai tokoh sejarah yang luar biasa loh. Bisa diteladani. Bahkan si Mahatma Gandhi, tokoh agama Hindu di India, saya mengagumi Yesus tapi bukan orang-orang Kristen. Karena orang-orang Kristen sikapnya tidak seperti Kristus. Tapi Yesus yang ada dalam sejarah saya kagumi. Dia guru agung yang luar biasa. Itu seorang yang tidak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya bisa ngomong. Dia nggak percaya Yesus juga Allah. Dia hanya percaya Yesus sebagai tokoh sejarah yang luar biasa kepemimpinannya dan sifatnya, sikapnya. Jadi apa yang membedakan kekristenan dengan yang lain, saudara? Karena kita percaya Yesus itu Allah yang jadi manusia. Ini fundamental sekali. Kalau kita pahami Yesus itu hanya Allah setelah kebangkitannya, itu bisa jatuh pada penyembahan berhala.
Jadi penting sekali itu dasar kekristenan. Inkarnasi itu inti atau esensi atau hal paling penting yang membedakan kekristenan dengan yang lain, saudara. Kenapa penting Yesus itu Allah yang menjadi manusia? Yang pertama, secara cepat, kalau kita percaya Yesus adalah Allah hanya setelah kebangkitannya, maka kita memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ketika kita mengatakan Yesus, kaulah Tuhanku, atau Yesus Tuhan dan Allah kami, tapi engkau jadi Tuhan dan Allah hanya setelah kebangkitanmu, berarti kita memperhambakan diri kepada Allah yang pada hakikatnya bukan Allah, karena dia baru dijadikan Tuhan dan Allah saat kebangkitannya. Lagian itu sebenarnya bertentangan dengan logika Alkitab, karena Alkitab mengajarkan Yahweh tidak berbagi kemuliaannya dengan yang lain jenisnya, nggak mungkin. Tapi di Kisah Rasul, Pak, Petrus berkhotbah, Yesus yang kamu salibkan itu telah dibuat Allah menjadi Tuhan dan Kristus. Ingat, Tuhan dan Kristus. Kristus itu Mesias, Tuhan di situ Kurios. Bukan dalam pengertian yang ilahi, tapi dalam pengertian Mesias, raja. Kuriosnya itu raja yang dijanjikan sebagai Mesias dari keturunan Daud. Makanya konteksnya kalau saudara baca Kisah Rasul pasal 2, Rasul Petrus bicara Daud dulu itu. Lalu kemudian dia bicara kematian Yesus yang sebagai keturunan Daud dijadikan Bapa sebagai Tuhan, Raja manusia, manusia yang adalah Raja, manusia yang adalah Kurios, yang bisa disebut sebagai Tuhan. Dan dia adalah Kristus, Mesias dari keturunan Daud yang dijanjikan. Jadi saudara harus bedakan manusia Yesus sebagai Tuhan dengan rohnya yang adalah roh Tuhan itu, roh Yahweh itu saudara harus bisa bedakan. Jadi itu yang membuat orang tuh akhirnya berpikir, termasuk server sebelah ya, teman-teman kita di server sebelah, agama seberang maksudnya. Dia mengatakan, loh itu Alkitab bilang Yesus dijadikan Tuhan setelah kebangkitannya kan, oleh Allah Bapa. Karena dia pahami Tuhan itu ilahi. Kan begini saudara, kembali lagi, menjaga makanan itu kan. Jaga itu bisa pengertiannya ya jaga, bener, jagain makanan. Bukan dalam pengertian kita pilih makanan yang sehat terus ukur makanannya, bukan pengertian gitu. Sama seperti itu Kurios, itu bisa berarti raja. Kurios itu bisa berarti penguasa, bisa berarti pengatur, bisa berarti Tuhan yang ilahi, bisa berarti tuan dalam arti majikan. Saya pembantu rumah tangga ini, terus ada tuan majikan saya, itu tuan. Doro, tuan gitu kan. Nah itu Kurios juga. Pekerja-pekerja kebun anggur memanggil pemilik tanah itu Kurios, tuan. Hamba-hamba pekerja rumah tangga memanggil majikannya itu tuan, Kurios. Yesus disebut Kurios oleh murid-muridnya dalam sebutan hormat, master, Kurios, guru, tuan. Tapi ada dalam konteks yang lain, dia mati kemudian dijadikan Kurios. Itu bukan dijadikan sebutan sapaan hormat tuan, bukan. Tapi dijadikan Tuhan itu sebagai raja dari keturunan Daud. Itu yang buat orang Yahudi nggak senang. Dan sampai sekarang mereka menantikan Mesias, raja dari keturunan Daud itu. Kalau kita sudah, dia menjadi Kurios, raja. Tapi rohnya itu roh Yahweh, Tuhan yang ilahi. Itu nggak bisa disangkali, gitu saudara ya. Itu sebabnya orang Majus datang menyembah dia, masih bayi loh. Belum dia mati dan bangkit. Masih bayi sudah disembah oleh orang Majus. Kenapa? Dalam kapasitasnya sebagai Tuhan yang ilahi. Yesus belum jadi raja keturunan Daud saat itu secara resmi. Pengurapannya sebagai raja itu saat kematiannya, dan kebangkitannya dia resmi jadi raja dari keturunan Daud. Nah itu dia. Jadi Kurios itu harus dibedakan. Sama seperti kata jaga tadi saudara ya, harus dibedakan. Sama seperti ginilah, sederhana. Presiden, Mr. Presiden. Ada presiden negara, ada presiden perusahaan kan? Mr. Presiden, kamu panggil Jokowi ya? Enggak, presiden perusahaan ini, tapi namanya sama-sama presiden. Gitu loh. Ada konteksnya. Gitu. Jadi nggak boleh sama-samain gitu saudara, harus ditaruh di kotaknya masing-masing. Oke? Nah, jadi kalau kita mengatakan Yesus itu hanya Allah dan Tuhan setelah kebangkitannya, maka kita memperhambakan diri kepada Allah, Tuhan yang pada hakikatnya bukan Allah. Itu jelas di Galatia, minggu lalu saya bahas. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah, Elohim yang pada hakikatnya bukan
Makanya penting Yesus itu sehakikat dengan Bapa dan Roh Kudus. Sehingga penyembahan kepada Tuhan Yesus, Tuhan dan Allah kita itu bukan penyembahan berhala. Kalau dia manusia yang berhasil, terus kita sembah dia, tetapi eksistensinya bukan Allah, kita jadi nyembah berhala. Karena Yahweh tidak berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Dan kalau saya katakan Yahweh tidak berbagi kemuliaannya dengan yang lain, secara konteks sejarah, itu Yahweh sedang ngomong sama bangsa Israel, bahwa yang benar tuh aku, bukan Allahnya bangsa-bangsa lain. Aku yang benar. Monoteismemu itu kamu menyembah aku sebagai yang esa, tidak ada yang lain. Maka nggak boleh Yesus itu menjadi Tuhan dan Allah kalau dia bukan logos dalam praeksistensinya. Itu penting sekali, saudara. Yang kedua, kalau kita tidak percaya Yesus adalah logos yang berinkarnasi, dia hanya manusia yang dipenuhi logos, maka kita harus percaya bahwa klaim-klaimnya itu bersifat gambling atau pertaruhan, bukan klaim yang berotoritas. Kalau saya bilang gambling itu, saudara langsung pikirkan perjudian. Kalau judi itu berarti kita taruhan, ya kan? Taruhan berapa? 100 gitu tuh. Atau judi ayam gitu. Saung ayam. Ya, yang menang baru dapat hadiahnya gitu kan. Gambling gitu. Jadi kalau Tuhan Yesus bukan logos yang berinkarnasi, dia hanya manusia yang berusaha hidup dipenuhi logos. Maka sementara dia berjuang hidup dipenuhi logos, terus dia ngomong, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Itu berarti dia gambling. Kalau saya nanti berhasil taat sampai mati di kayu salib, baru itu benar. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dia gambling tuh. Saya bisa saja gagal nih, ya kan? Kalau misalnya saya gagal sampai mati hidup dipenuhi logos, berarti saya nanti kalau gagal, misalnya di salib terus saya turun, karena ditantang kan turun dari salib kalau kamu bisa. Terus dia turun, berarti anak manusia Tuhan atas hari Sabat itu menjadi gagal klaimnya. Jadi penting sekali Yesus mempunyai praeksistensi sebagai logos. Kalaupun ini kita misalkan saja ya, asumsikan saja. Kalau misalnya dia logos, praeksistensi Yesus itu logos, terus dia datang, akulah roti hidup yang turun dari sorga. Terus dia ngomong, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Tahu-taunya pas dia disalib, dia gagal. Oh, kamu hina-hina saya ya, saya turun nih. Dia turun gitu kan. Kalaupun dia gagal melakukan kehendak Bapa sampai mati, klaimnya itu tetap klaim yang benar. Dia benar Tuhan atas hari Sabat. Dia benar roti hidup yang turun dari sorga, tapi roti hidup yang gagal melakukan kehendak Bapa. Tuhan atas hari Sabat yang gagal melakukan kehendak Bapa. Setidaknya klaimnya itu benar. Bisa nggak, saudara? Bisa paham, saudara ya? Bisa ikutin? Atau masih mumet? Bisa ikutin ya? Kayak gitu, saudara. Tapi kan kita nggak percaya Yesus itu gagal. Alkitab sudah catat Yesus benar menang. Makanya kita mempercayai klaim-klaimnya itu klaim-klaim yang berasal dari praeksistensinya sebagai logos. Aku ada sebelum Abraham ada. No. Itu bukan masalah hikmat atau logos itu yang memenuhi hidup Yesus, yang ada sebelum Abraham ada. Bukan itu. Itu identitas pribadi itu. Aku ada sebelum Abraham ada. Itu bukan logosnya Bapa yang memenuhi hidup Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Bukan itu. Tapi roh dari Yesus itu yang sudah ada sebelum Abraham ada. Nah, makanya dia bisa ngomong, dalam rohnya itu dia ngomong, anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Jadi memang mau tidak mau kita harus memahami dari kebenaran Alkitab, Yesus itu logos yang berinkarnasi. Bisa paham, saudara ya? Karena ada pengajaran yang baru-baru ini mengatakan Yesus itu hanya manusia biasa. Terus dalam hidupnya dia berusaha dipenuhi logos. Jadi dia tuh bukan logos dalam praeksistensinya. Nah, itu yang bablas, saudara ya. Saya sampaikan minggu lalu, monoteisme Yahudi itu punya dua aspek penting. Tidak diciptakan menerima penyembahan. Hanya sosok yang tidak diciptakan yang bisa disebut Allah sejati, yang esa dan layak menerima penyembahan. Kalau Yesus itu baru diciptakan di rahim Maria, tidak punya praeksistensi, atau dia punya praeksistensi sebagai malaikat, makhluk yang diciptakan, maka dia nggak boleh terima penyembahan. Itu sudah harga mati, saudara, dari kebenaran Alkitab.
Saya sampaikan juga minggu lalu, orang Yahudi itu percaya hanya ada 3 yang tidak diciptakan, yaitu Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Oh, itu satu aja, oke. Kalau satu. Tapi berani nggak kamu bilang firman Allah itu diciptakan? Orang Yahudi pun nggak berani. Berani nggak bilang roh Allah diciptakan? Nggak berani, saudara. Tapi dalam penjabaran Alkitab, perjanjian lama, Allah mencipta, firman-Nya mencipta, Roh-Nya mencipta. Bahkan di kitab Pengkhotbah, ingatlah akan pencipta-penciptamu pada masa mudamu. Tuh, anak-anak muda, kamu harus ingat ada pencipta-pencipta, bentuknya plural, bukan singular. Jadi memang ada lebih dari satu pencipta dalam kepercayaan orang Yahudi, saudara. Nah, itu yang dipahami Allah, firman-Nya, dan Roh-Nya. Dalam Matius 28 ayat 19, firman Tuhan katakan gini, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Inilah yang menjadi salah satu dasar kita mengerti bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 pribadi yang berbeda tapi satu hakikat. Dalam hal ini satu hakikat itu diekspresikan dengan satu nama. Dalam nama yang bentuknya tunggal onoma. Jadi Bapa, Anak, Roh Kudus ada 3 pribadi, satu nama. Itulah kalau kita mau terjemahkan cepat Yahweh. Makanya Bapa Yahweh, Anak Yahweh, Roh Kudus Yahweh, saudara ya. Yohanes 1 ayat 14. Nah, ini pribadi spesifik. Firman Logos itu telah menjadi manusia. Jadi bukan Bapa, bukan Roh Kudus, tapi firman Logos jadi manusia. Logos jadi manusia dan kemuliaannya itu adalah kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Nah, ada 2 konteks, saudara. Sang Logos atau Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak tunggal Bapa yang menjadi manusia. Yang pertama konteks relasi dengan Bapa dan konteks inkarnasi. Dalam konteks relasi yang pertama, Allah adalah Bapanya sendiri. Anak disebut anak karena Bapa di sorga, pribadi Bapa itu disebutnya Bapanya sendiri. Bukan Bapa kita, bukan Bapa kami, tapi Bapanya sendiri. Lalu saat dia bangkit, dia mengatakan kepada wanita yang ingin menyentuhnya, aku mau pergi kepada Bapakku dan Bapamu, bukan Bapa kita. Karena memang dia punya relasi yang khusus, saudara, dengan Bapa. Bapa, Anak, Roh Kudus, ini relasinya eksklusif. Beda dengan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga dengan Allah Bapa. Ya. Jadi relasi Sang Logos dengan Bapa itu khusus pribadi, bukan untuk publik. Terpisah dari yang lain. Itu ditandai dengan kata idios dalam bahasa Yunani. Lalu ada konteks inkarnasi. Inilah yang disebut God-man itu, saudara. Sang Logos satu-satunya yang menjadi Allah manusia. Bapa dan Roh Kudus tidak begitu, malaikat dan manusia tidak pernah seperti itu. Kita nggak pernah jadi Allah manusia. Roh Kudus juga nggak gitu, Bapa juga nggak gitu. Nah, dari sini saya akan tampilkan beberapa statement yang penting. Yang pertama, kalau kita ngerti Tuhan Yesus, Sang Logos, satu-satunya God-man, maka kita bisa ngerti kalau Alkitab sebut Tuhan Yesus itu adalah gambar Bapa. Roh Kudus nggak pernah disebut gambar Bapa. Tuhan Yesus yang disebut gambar Bapa. Kenapa? Dalam Ibrani 1 ayat 3 dikatakan gini, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Nah, itu gambar itu karakter. Yang saya pahami, gambar di situ menunjuk sebelum Tuhan Yesus jadi manusia, masih roh anak ini saja, itu dia sudah disebut gambar Bapa. Dialah Yahweh yang dilihat oleh semua malaikat. Jadi malaikat pun nggak pernah lihat Bapa. Kalau ada disebut dalam Alkitab, anak-anak kecil itu punya malaikat yang memandang kepada Bapa di sorga, memandangnya di situ tidak seperti Tuhan Yesus memandang Bapa. Itu beda, dalam bahasa Yunaninya beda. Nanti saya terangin satu kali. Itu karakter menunjukkan Tuhan Yesus sebagai gambar Bapa sebelum dia berinkarnasi. Cuma roh doang, dia sudah gambar Bapa. Terus Kolose 1 ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi Bapa tidak kelihatan, Yesus adalah gambar yang kelihatan. Ini bicara Tuhan Yesus sudah berinkarnasi, roh plus daging. Sudah skema, bukan cuma morpe tapi skema. Dia gambar, makanya disebut eikon, saudara. Nah,
Yang kedua, kalau kita ngerti Tuhan Yesus satu-satunya God-man, maka kita bisa ngerti kalau Alkitab sebut seluruh kepenuhan kealahan diam di dalam Dia. Nah, Kolose 1 ayat 19. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 2 ayat 9. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dia Allah yang jadi manusia. Nah, memang kepenuhannya di situ nanti kita pahami, karena kan Dia sedang mengosongkan diri tuh. Firman jadi manusia, Allah jadi manusia. Kepenuhannya itu nanti setelah titik kebangkitannya. Nah, memang ini ada perbedaan dari yang saya ajarkan dengan yang banyak orang lain ajarkan, saudara ya. Itu titik presentnya itu harus jelas ya. Nanti saya terangin satu kali. Tapi saya ucap aja dulu. Kolose 2 ayat 9 terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab seluruh kepribadian Allah berdiam pada Kristus, yaitu pada kemanusiaannya. Jadi ini bicara roh Allah itu penuh di dalam hidup Yesus. Kolose 2 ayat 9 terjemahan AYT, sebab dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan keilahian yang hidup dalam bentuk jasmani. Terjemahan lama, jadul banget nih. Karena di dalam Dialah terhimpun segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Jadi Yesus Kristus itu menjadi sentral kekristenan. Kalau kita mau kenal Allah Tritunggal, kita harus mengenalnya lewat Yesus Kristus. Terhimpun di dalam dirinya segala kelimpahan wujud Allah berlembaga. Kita nggak mungkin kenal Allah Tritunggal tanpa mengenal Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristusnya itu selalu jadi bahan perdebatan. Kalau tidak pahami Yesus Kristus, nggak bisa pahami Allah Tritunggal. Karena Dia kelimpahan wujud Allah berlembaga. Makanya dalam Kolose disebut juga Mysterion of God. Yesus Kristus itu misteri Allah. Gitu. Jadi tanpa mengenal Yesus, tidak mungkin kita kenal Allah yang sebenarnya. Terjemahan firman Allah yang hidup, karena di dalam Kristus terdapat segala kesempurnaan Allah di dalam tubuh manusia. Nggak heran Dia satu-satunya God-man. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ngerti Tuhan Yesus satu-satunya God-man, maka kita bisa ngerti kalau Alkitab sebut seperti ini. Bagi kita hanya ada satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Karena Dia satu-satunya God-man. Bapa nggak begitu, makanya disebut bagi kita hanya satu Allah. Bukan berarti Yesus nggak Allah. Bagi kita hanya satu Tuhan saja, bukan berarti Bapa itu bukan Tuhan. Bener nggak? Kan konsekuensinya gitu. Kalau Yesus satu-satunya Tuhan, berarti Bapa bukan Tuhan. Sementara Alkitab mengajar Bapa itu Tuhan juga. Bukan cuma Allah, Tuhan juga. Yesus tuh satu-satunya Tuhan. Apakah Yesus bukan Allah? Salah juga. Yesus itu juga Tuhan dan Allah. Jadi harus dimengerti konteksnya. Kalau Alkitab katakan bagi kita hanya satu Allah saja, yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, sehubungan dengan skemanya sebagai God-man gitu. Nah, coba kita baca 1 Korintus 8 ayat 6. Baca semuanya, 1, 2, 3. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Jadi jelas saudara-saudara bisa bedakan. Yang keempat, kalau kita ngerti Tuhan Yesus satu-satunya God-man, maka kita bisa ngerti kalau Alkitab sebut Tuhan Yesus itu adalah anak manusia. Dia satu-satunya God-man. Kita nggak bisa bilang, Bapa, engkaulah God-man. Nggak bisa. Nggak bisa. Cuma Tuhan Yesus yang gitu. Roh Kudus pun nggak bisa disebut anak manusia. Hanya Tuhan Yesus yang disebut anak manusia. Sebutan anak manusia ini adalah sebutan yang paling banyak Tuhan Yesus gunakan sebagai kata ganti dirinya. Anak manusia Tuhan atas hari Sabat. Anak manusia harus menderita dan selanjutnya. Anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya. Itu semua jelas. Dan anak manusia dalam Alkitab, dalam Injil terutama, itu menggambarkan penderitaan dan kemuliaan Tuhan Yesus. Misalnya Markus 8 ayat 31. Anak manusia itu menyatakan penderitaannya. Perhatikan, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Nah, cepat-cepat aja ya. Yang kedua, anak manusia menyatakan kematiannya. Perhatikan yang kuning, anak manusia akan diserahkan dan dijatuhi hukuman mati.
Lalu Matius 17 ayat 9, anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi ini semua anak manusia. Lalu anak manusia menyatakan kemuliaannya. Dia akan datang di dalam kemuliaannya. Kemuliaannya loh. Bukan hanya kemuliaan Bapaknya, dalam teks lain kemuliaan Bapaknya, tapi dalam ini kemuliaannya. Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa. Jadi dalam skemanya sebagai God-man, dialah yang disahkan oleh pribadi Bapa dengan meterainya untuk menjadi hakim semua manusia. Kemudian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, Yohanes 6 ayat 27, bekerjalah untuk mendapat makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup sejati dan kekal. Makanan itu diberikan oleh anak manusia kepadamu. Kalau ini hanya sekedar manusia, bukan God-man, maka dia nggak boleh ngomong gitu, saudara. Saya manusia, kekekalan saya beda dengan Allah. Terus saya ngomong, saya bisa memberi makanan hidup kekal. Nggak bisa. Hanya Allah yang punya kekekalan sejati yang bisa memberi hidup kekal kepada manusia. Kita kekal nggak? Kekal. Roh kita ini kekal, saudara. Malaikat kekal, kekal juga. Kalau kita dikatakan binasa, itu bukan nihil, bukan habis, bukan hilang. Tapi kita pindah, atau kita pindah alam, atau kita berubah bentuk ke bentuk yang lain. Makanya binasa itu peris, membusuk. Dalam tanda kutip, roh itu membusuk. Itu yang disebut binasa, saudara, peris itu. Jadi kalau Tuhan Yesus itu hanya manusia biasa yang ditinggikan pun dia nggak boleh ngomong, aku bisa berikan kamu hidup yang kekal. Nggak boleh. Tapi kalau dia praeksistensinya adalah Allah, baru dia bisa ngomong gini. Apalagi dia kan ini belum menang, bener nggak? Dia kan, kalau kita percaya dia itu manusia yang sedang berjuang dipenuhi logos, terus dia ngomong, bekerjalah untuk makanan yang tidak bisa busuk dan yang memberi hidup kekal dan sejati. Makanan itu diberikan oleh anak manusia kepadamu. Aku yang berikan. Padahal aku sendiri sedang berjuang untuk hidup dipenuhi logos. Bisa paham nggak keanehannya? Tapi kalau pada praeksistensinya dia adalah logos, klaimnya itu berkuasa. Bisa paham? Makanya penting Yesus itu logos yang berinkarnasi. Kalau dia cuma manusia yang dipenuhi logos, itu klaim-klaimnya menjadi klaim-klaim yang gambling, saudara. Kamu harus bekerja untuk makanan yang akan diberikan oleh anak manusia. Dalam hatinya, padahal aku sendiri sedang berjuang nih, gitu ya. Sama-sama sedang berjuang kita. Jadi bukan klaim yang berotoritas. Kalau kayak saya ngomong sama saudara, kita harus sempurna. Saya berjuang, kita berjuang. Kita sama-sama, saya ini klaim ini gambling. Tapi kita punya satu patokan yang tepat, yaitu Yesus Kristus yang ngomong begitu. Makanya saudara dimuridkan bukan menjadi murid saya, tapi menjadi murid Tuhan Yesus. Dia Allah yang jadi manusia. Jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan. Dia patokannya, bukan saya, saudara. Saya berusaha sempurna seperti Kristus, saudara berusaha sempurna. Jadi klaim-klaim saya itu menjadi berotoritas bukan berdasarkan pribadi saya, tetapi berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang diberikan oleh Sang Logos itu sendiri. Bisa paham? Tapi kalau misalnya saya Tuhan Yesus terus saya ngomong, berjuanglah untuk roti yang kekal, untuk makanan yang kekal. Dalam hatinya, saya sendiri juga sedang berjuang nih. Jadi nggak berotoritas, saudara. Jadi aneh gitu. Makanya kalau ada pengajar yang mengajarkan atau saudara nanti dengar Yesus bukan logos yang berinkarnasi, dia hanya dipenuhi logos, itu tidak berdasarkan kebenaran Alkitab yang komprehensif, saudara. Selanjutnya secara cepat, kalau kita ngerti Tuhan Yesus satu-satunya God-man, maka kita bisa ngerti kalau Alkitab sebut Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah. Nah, kalau kita dengar anak domba, asosiasi kita langsung dengan pengorbanan. Ini mau perjamuan kudus nih. Istilah anak domba untuk Tuhan Yesus itu paling banyak digunakan oleh Rasul Yohanes. Istilah ini untuk menggambarkan penderitaan juga kemuliaannya. Yohanes 1 ayat 29. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kisah Rasul 8 ayat 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke pembantaian. Tuhan Yesus maksudnya.
Dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Jadi dia itu dibawa, disiksa oleh orang-orang Yahudi dan tentara Romawi saat itu, digambarkan seperti anak domba yang gak berdaya, yang pasrah saja, mau dibuat apa aja. Lu mau bunuh saya, lu mau tikam saya, lu mau apain aja, udah pasrah, gak bisa ngelawan. Karena anak domba. Dia gak digambarkan di sini sebagai singa. Padahal di kitab Wahyu dia digambarkan singa dari suku Yehuda. Tapi di dalam konteks pengorbanan dia nggak digambarkan sebagai singa. Anak domba layak terima pujian, hormat, dan kuasa. Dalam Wahyu pasal 5 kita temukan hal itu, saudara. Saya bacakan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba, seperti telah disembelih, karena berhubungan dengan pengorbanan. Bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Jadi Tuhan Yesus ngomong, aku akan mengutus penghibur. Nah, itu digambarkan di sini. 7 roh Allah itu kesempurnaan kehadiran Allah. Ayat 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab dari tangan dia yang duduk di tahta. Jadi Yesus dalam skemanya sebagai Allah manusia, dia bertemu Bapa di sorga dan dia menerima gulungan kitab. Itu menunjukkan bahwa dialah yang berkuasa atas perjalanan sejarah manusia selanjutnya. Dalam ayat 8, ketika ia mengambil, Tuhan Yesus mengambil gulungan kitab itu dari Allah Bapa dalam hal ini, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Bapa. Begitu? Di hadapan anak domba. Ini ke-24 tua-tua itu juga sujud menyembah kepada sang anak domba, bukan kepada Bapa di situ. Jadi jelas anak domba ini Allah. Kalau dia baru dijadikan Allah, berarti Yahweh berbagi kemuliaannya dengan yang lain. Dan itu fatal, saudara, dalam monoteisme Yahudi. Ayat 9. Para makhluk itu semua menyanyikan, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring. Ini semua malaikat di sorga intinya bicara begini, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Jadi jelas ini menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan dan Allah, Raja, segala raja yang layak disembah. Dan yang layak disembah tidak boleh makhluk ciptaan, harus pencipta. Makanya Yesus harus punya praeksistensi sebagai pencipta. Kalau enggak, dia nggak boleh disembah. Itu pentingnya Yesus itu logos yang berinkarnasi. Itu pentingnya, saudara. Jangan kita mau bangun pengajaran kekudusan, Yesus teladan, lalu kita sangkali itu, nanti jadi kacau pengajaran Alkitab. Kacau. Jadi dia nerima gulungan kitab tadi, maka dia memegang kendali atas sejarah dunia. Nah, karena dia memegang kendali atas sejarah dunia, maka dia bisa murka. Jadi kalau kita bicara anak domba, itu kan kita bicara kayaknya Tuhan Yesus yang penuh kasih, berkorban. Tapi ternyata Wahyu tidak gambarkan sekedar itu. Karena dia sudah menang, maka anak domba itu bisa menunjukkan murkanya. Nah, Wahyu 6 ayat 16 kita baca. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Ini bicara nanti Tuhan Yesus datang, semua yang menghujat Tuhan Yesus itu akan keadaannya seperti ini. Aduh, daripada kita terima murka dari Tuhan Yesus, mendingan kita mengatakan kepada batu atau kepada gedung-gedung, runtuhlah menimpa kami. Karena apa? Anak domba itu punya kuasa yang luar biasa, saudara. Kemudian anak domba itu punya tahta bersama Bapa. Kalau dia cuma makhluk ciptaan yang hidup dipenuhi logos terus dijadikan Tuhan dan Kristus, dia nggak boleh begini. Tapi karena dia punya preeksistensi sebagai logos, maka dia bisa punya tahta bersama Bapa. Tentu itu bisa didapatkan dalam skema manusianya dengan perjuangan, saya percaya juga. Wahyu 22 ayat 1 kita baca. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba. Jadi dalam bahasa Indonesia sepertinya ada tahta Allah, ada tahta anak domba. Padahal dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa aslinya itu satu tahta.
tahta Allah dan anak domba. Jadi satu tahta untuk dua pribadi, nah kan? Wahyu 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Sekarang Yesus dalam skema manusia itu yang berjuang taat sampai mati melakukan kehendak Bapa mengajak kita di Wahyu 3 ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Nah, ini ayat disalahpahami, saudara, oleh yang penganut Yesus tuh manusia yang dipenuhi logos. Kalau dia bisa menang dan duduk di tahta Bapa, maka kita juga bisa menang duduk di tahta Bapa. Kita kan bukan Allah, maka Yesus juga bisa bukan Allah duduk di tahta Bapa. Tidak seperti itu, saudara. Makanya setiap definisi itu harus ada konteksnya, nggak boleh dilepas. Ini bicara kalau kita menang, kita bisa memerintah bersama dengan Kristus. Di Roma dikatakan nanti Allah mengaruniakan pemerintahan kepada Kristus dalam skemanya, dan kita memerintah bersama dengan Kristus. Dibahasakanlah seperti itu. Duduk di atas tahtaku sebagaimana aku duduk di tahta Bapakku bersama-sama dengan Bapa. Jadi bukan berarti kita jadi Allah juga, enggak begitu, saudara. Kemudian anak domba punya kitab kehidupan. Pertanyaan saya gini, kita punya kitab kehidupan enggak? Itu masalahnya. Makanya kan harus ditaruh di kotaknya masing-masing. Kalau Yesus manusia yang berjuang, dia punya kitab kehidupan. Pertanyaannya, kita yang manusia yang berjuang lakukan kehendak Bapa punya kitab kehidupan enggak? Ngerti enggak? Yesus bukan logos yang berinkarnasi. Dia berjuang dipenuhi logos. Lalu kitab Wahyu bilang dia punya kitab kehidupan. Pertanyaannya, saya Mesak yang berjuang melakukan kehendak Bapa. Terus saya berhasil nih di dalam level saya sempurna seperti Bapa, tapi dalam level saya. Pertanyaannya, saya punya kitab kehidupan nggak? Nggak punya. Jadi memang tetap ada perbedaan antara Yesus dengan kita. Apa perbedaannya? Dia logos yang berinkarnasi, itu bedanya. Wahyu 21 ayat 27 kita baca. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang-orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi jelas, saudara. Yesus sebagai yang sulung, yang pertama. Sebagai yang pertama dia diberikan segala kuasa di sorga dan bumi. Pertanyaannya, kita diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi enggak? Enggak begitu. Kita memang jadi raja-raja nanti di langit baru bumi baru, tapi bukan segala kuasa di sorga di bumi diberikan kepada kita. Tetap ada beda. Nah, bedanya di mana? Dia logos yang berinkarnasi. Itu bedanya, saudara ya. Makanya nanti dia punya kitab kehidupan. Kalau dia punya kitab kehidupan, artinya apa? Dia Allah yang kekal dalam praeksistensinya, nggak mungkin enggak. Dalam ayat 8, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis, maksudnya menyembah antikris, konteksnya antikris. Tidak tertulis sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Kalau dia cuma manusia yang diciptakan, nggak mungkin punya kitab ini, saudara, nggak mungkin. Dia harus Allah, saudara. Anak domba itu bait suci dan lampu di sorga. Wahyu 21 ayat 22, dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa, adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Kalau kita berjuang seperti Yesus, apakah kita juga jadi bait suci di sorga? Enggak kan? Jadi tetap ada bedanya. Kalau Alkitab bilang Yesus dalam segala hal disamakan dengan manusia, tetap ada bedanya dengan kita. Dia lahir bukan dari sperma Yusuf, kita lahir dari sperma bapak kita dan bertemu ovum dengan ibu kita. Dengan ovum ibu kita, benar nggak? Yesus nggak begitu, tetap ada beda. Makanya nggak boleh nyamain semua, saudara. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya. Ini Yerusalem baru, diterangi oleh terang ilahi itu. Dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, kita jadi lampu nggak? Ini kan gambaran bahwa kemuliaan dari sang anak domba itulah yang memenuhi suasana langit baru bumi baru nanti, saudara.
Dan yang terakhir, anak domba itu disebut Tuhan atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Kita sempurna seperti Tuhan Yesus, kita disebut Tuhan atas segala Tuhan enggak? Raja di atas segala Raja? Enggak. Cuma Tuhan Yesus yang gitu. Karena dia Logos yang berinkarnasi. Dia berjuang memang untuk taat kepada kehendak Bapa dalam skemanya, tapi dia Logos yang berinkarnasi. Gitu. Wahyu 17 ayat 14, mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Itulah kita semua ini, saudara. Oke, saya closing. Berkaitan dengan anak domba itu tadi, saudara ya, kita akan menikmati perjamuan kudus pagi hari ini. Saya mau ajak kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara-saudara, Alkitab mengajarkan kalau kita mau berpesta dalam hidup ini, berpestalah di dalam kemurnian dan kebenaran. Kita tidak mungkin berpesta secara rohani kalau kebenaran yang kita pahami dan hidupi itu bukan kebenaran yang murni. Maka pesta dalam hidup kita seharusnya adalah pesta kemurnian dan kebenaran. Sesuatu yang gak berdosa dan yang berkenan di hati Allah. Jadi kalau saudara sedang lagi bokeh nih, lagi gak ada duit gitu ya, lagi banyak kebutuhan, gimana gua mau party? Ingat, party di dalam kemurnian dan kebenaran.